Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Naili Wardasomita, Sandy Ahmad Alfian, dan Fitria Yahya akan menjelaskan materi etika budaya Jawa yang berjudul Bahasa sebagai Alat Komunikasi Masyarakat Jawa. Disimak ya. Pengertian bahasa. Caesar menjelaskan bahwa konsep bahasa dibagi menjadi 3 hal utama, yaitu language, lengu, dan paro. Language merupakan bahasa dalam pengertian yang umum. Language merupakan bahasa universal yang belum berkaitan dengan kode-kode kebahasaan seperti kata, frasa, dan lain sebagainya. Lengu merupakan bahasa tertentu yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk menjalankan fungsi sosial, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Tipe-tipe bahasa di dunia berdasarkan sistem morfologinya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah bahasa isolasi, yang kedua bahasa aglutinasi, dan yang ketiga adalah bahasa fleksi. Berdasarkan konsep kebahasaan, Caesar tersebut dapat diketahui bahwa fungsi dasar bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat penuturnya. Bahasa mencerminkan karakteristik masyarakat penuturnya, demikian pula dengan bahasa Jawa yang mencerminkan karakteristik masyarakat Jawa pada umumnya. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan sikap nasionalisme. Akan tetapi, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak proporsional di Jawa dapat mengancam keberadaan bahasa Jawa. Dalam setiap kesempatan masyarakat selalu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa akan tersisih dan terlupakan. Padahal, bahasa merupakan suatu kebiasaan. Bila seseorang tidak membiasakan diri berkomunikasi dengan suatu bahasa, kemungkinan ia melupakan bahasa tersebut lebih besar daripada bahasa yang sering digunakan. Oleh masyarakat modern, gejala internal berdampak negatif terhadap perkembangan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi dan identitas budaya Jawa. Masyarakat Jawa mengalami dilema antara mengikuti zaman dan mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa yang dua hal ini tidak mudah untuk dipadukan. Gejalanya antara lain, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Republik Indonesia mempengaruhi bahasa Jawa. Citra yang muncul bagi orang yang menggunakan bahasa Indonesia berbeda dengan citra orang yang menggunakan bahasa Jawa. Anggapan bahwa bahasa Indonesia lebih memiliki prestis dibandingkan bahasa Jawa. B. Gejala perubahan bahasa Jawa secara eksternal. Perkembangan teknologi transportasi mempermudah hubungan antar wilayah di Indonesia. Pada akhirnya, urbanisasi terjadi secara besar-besaran berdampak pada permasalahan sosial seperti hal bahasa. Akibatnya, masyarakat akan mengalami kontak budaya bila tidak dikendalikan akan berdampak pada eliminasi budaya inferior secara beransur-ansur akan punah dan melebur dalam budaya superior. Dalam hal ini, bahasa Jawa mengalami kontak dalam intensitas tinggi dengan bahasa Indonesia akan mengalami eliminasi. Dampak lain ialah penyerapan kosakata secara tidak wajar dan penutur bersifat akomodatif. Tentang pemertahanan bahasa Jawa. Berdasarkan penjelasan dalam bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa perkembangan masyarakat Jawa dewasa ini berdampak tidak baik terhadap bahasa Jawa. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait dituntut bersungguh-sungguh menjaga bahasa Jawa sebagai identitas masyarakat Jawa di era modern ini. Berikut ini akan diuraikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan bahasa Jawa. Salah satu upaya adalah dengan membiasakan generasi muda menggunakan bahasa Jawa, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan pergaulan. Pembiasaan tersebut merupakan wujud pendidikan langsung mengenai bahasa Jawa. Dan juga keluarga berperan penting dalam upaya penanaman rasa cinta terhadap bahasa Jawa di era modern ini. Teknologi komunikasi berkembang dengan pesat. Para orang tua dapat mendidik anak mereka agar cinta terhadap bahasa Jawa dengan berbagai cara. Dewasa ini bahasa Jawa
dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah. Akan tetapi, bila diamati secara mendalam, minat pelajar terhadap mata pelajaran bahasa Jawa tidak terlalu besar. Menumbuhkan minat generasi muda terhadap bahasa Jawa bukanlah hal yang mudah dilakukan. Hal tersebut dipersulit dengan kontak budaya. Menumbuhkan minat bahasa Jawa di kalangan generasi muda Jawa dapat diupayakan dengan menumbuhkan kesadaran bahasa. Bila kesadaran telah tumbuh di generasi muda akan mengikuti kehendak hati nuraninya. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan dalam pelestarian bahasa Jawa bukan sekedar mengajarkan generasi muda terhadap bahasa tanpa memperhatikan kesadaran budaya. Dengan demikian, generasi muda dibiasakan dengan budaya Jawa sejak dini, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan pergaulan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.